Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Mutiara Pagi RRI Bandung hadir bersama narasumber kami Ustadz Umar Yusuf SSOS IMSOS. Pagi hari ini kita akan membahas implementasi Isra Mi'raj terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, pendengar, Anda bisa menyimak kami di FM 97,6 MHz dan Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Live, ataupun Anda bisa buka di HP Anda di RRI Digital. Baik pendengar, seperti apa implementasi Isra Mi'raj terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ja'alana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat sehat karena dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim kembali di program Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam mengikuti program yang sangat bagus ini, program yang penuh dengan pendidikan, edukasi, pembelajaran dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu tema yang mungkin beberapa saat lagi kita akan memperingati ya salah satu peringatan hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj saja, memperingati Isra Mi'raj ya. Tentunya di dalam memahami Isra Mi'raj, di samping kita harus mengetahui dalam perspektif sejarah bagaimana terjadinya Isra Mi'raj ya, dari Isra-nya kemudian Mi'rajnya gitu ya. Tetapi di situ ada apa ya? Ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil di samping pesan-pesan secara horizontal maupun pesan secara vertikal ya. Karena di dalam memperingati Isra Mi'raj ini itu ada dua gitu kan, ada horizontalnya kemudian ada vertikalnya. Tentunya apa namanya, ayat Isra Mi'raj ini ayat yang sangat familiar ya di masyarakat ya. Apalagi kalau yang sering memperingati Isra Mi'raj lah pasti ayatnya tos molotok gitu ya, sudah molotok, sudah faham gitu ya. Itu surah 17 ayat ke-1. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah.
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Kalau melihat terjemah di Departemen Agama, kurang lebih Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pembicaraan kali ini mungkin akan dikorelasikan dengan implementasi, Pak Haji ya, implementasi pesan-pesan Isra Mi'raj. Sebelum berbicara tentang implementasi, nanti akan kita lihat bagaimana dampaknya secara horizontal ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu hablum minanas ya. Bagaimana implementasi dengan hubungannya dengan manusia dengan manusia. Karena maksud daripada relasi horizontal itu adalah hablum minanas. Nanti kita lihat beberapa kalimat atau makna dari subhana ya. Subhana, jadi subhana itu menunjukkan ketakjuban. Misalnya bapak dan ibu melihat keindahan alam, subhanallah, atau melihat yang ganteng gitu ya, subhanallah. Apalagi melihat yang cantik misalnya, subhanallah. Melihat yang indah-indah, pokoknya membacanya subhanallah. Dan itu refleksi ketakjuban ya. Daripada refleksinya tidak benar gitu ya, lebih baik refleksinya itu adalah subhanallah ya. Nah, ayat ini diawali dengan subhana ya. Dan ini menunjukkan ketakjuban setiap mukjizat ya. Dan setiap mukjizat itu kan tidak masuk akal. Dan ini bagian dari mukjizat ya. Isra Mi'raj itu bagian dari mukjizat ya. Jadi berbicara mukjizat pasti tidak masuk akal. Misalnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Kemudian bisa berbicara ketika bayi, tidak masuk akal. Atau tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, tidak masuk akal. Membelah lautan tidak masuk akal. Nah, jadi setiap mukjizat itu tidak masuk akal. Nah, ayat ini diawali dengan subhana. Jadi menunjukkan ketakjuban. Ya. Nah, baik, alladzi asra bi 'abdihi. Apa itu asra? Nah, kita lihat. Memperjalankan. Ya. Jadi Allah yang memperjalankan. Artinya yang memperjalankan Rasulullah itu adalah Allah. Jadi Allah pelakunya gitu ya. Jadi bagi Allah mah sangat mudah gitu ya. Jadi sangat mudah sekali gitu ya. Jadi kun jadi, nah sebelum jadi fayakun sudah terjadi gitu. Nah, jadi subhanalladzi asra memperjalankan, Allah yang memperjalankan artinya pelakunya itu Allah. Jadi bukan keinginan Nabi sendiri, Nabi saya mau Isra gitu ya. Nabi kalau Isra sendiri, Isra Mi'raj kan tidak bisa ya Pak Haji ya. Jadi karena tidak tidak memiliki apapun Rasulullah itu. Nah, tetapi Allah lah yang pelakunya memperjalankan hambanya. Gitu. Kemudian bi'abdihi, ya, bi'abdihi di sini hambanya. Jadi berbicara hambanya ini fisik dan rohaninya, lahir dan batin. Ini kalau kita berbicara bi'abdihi, hambanya. Jadi hamba Allah gitu ya, hamba Allah. Jadi hambanya ini berbicara fisik, kemudian berbicara rohani, kan berbicara lahir dan batin. Itu namanya hambanya. Misalnya kita hamba siapa? Kita hamba Allah gitu kan. Kita menghambakan ke siapa? Menghambakan kepada Allah. Berarti kita berbicara fisik, berbicara psikis, berbicara rohani, berbicara lahir, berbicara batin. Itu hambanya. Nah, kemudian kita lihat di kalimat asra ya, asra. Nah, di sini asra
Jadi Asra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi diperjalankan, Allah memperjalankan hambanya, ya. Allah memperjalankan hambanya dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya relasi horizontal, ya. Relasi horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ada pesan yang sangat dalam dari Asra ini, ya. Asra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, dari yang dimaksud dengan relasi horizontal ini, di situ ada pesan pertama, hablum minanas, gitu ya. Itu hablum minanas. Bagaimana membangun hubungan manusia dengan manusia, membangun komunikasi antara sesama manusia. Nah, artinya kalau kita berbicara manusia, itu kan lintas agama, lintas keyakinan, lintas mazhab, lintas pemahaman politik, atau lintas-lintas yang lain. Ini kalau kita berbicara manusia, gitu ya. Karena manusia di situ sifatnya global, Pak Haji, ya. Global, artinya global di sini siapapun itu manusia, kita harus membangun hubungan yang baik. Karena perintah Al-Qur'an kan begitu. Duribat alaihimul dhillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Nah, ini kan ayat yang sangat populer, gitu ya. Jadi hablum minallah itu adalah vertikal, hablum minanas itu adalah horizontal. Nah, maka dalam memahami ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di situ ada relasi horizontal, ya. Relasi horizontal. Pertama di situ maknanya adalah harus dibangun antara hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua maknanya itu adalah hirup mah dari masjid ke masjid, gitu, ya. Jadi hidup seorang muslim itu dari masjid ke masjid. Nah, nanti mungkin akan dikaji lebih dalam ari masjid teh nu kumaha. Apakah yang bangunannya seperti bangunan, gitu ya. Ternyata kalau kita berbicara lebih dalam, masjid itu alam dunia ini masjid. Karena apa? Karena alam semesta ini tempat bersujud. Adapun masjid itu adalah simbol bahwa tempat beribadah seorang muslim itu masjid, tahkiya bentuk masjid. Lantas boleh tidak kalau sholat di sawah? Boleh, kan, gitu ya. Apakah boleh di gunung? Boleh. Di kapal, di lautan juga boleh, padahal itu bukan masjid. Nah, artinya alam semesta ini adalah tempat bersujud. Simbol tempat bersujudnya seorang muslim itu adalah masjid, ya. Kalau di Mekah kan Ka'bah, gitu ya. Ka'bah itu simbol sentral orientasi seseorang dalam ketundukan ketaatan. Selain di Mekah itu adalah masjid itu adalah simbol ketaatan, simbol ketundukan dan lain sebagainya, gitu ya. Pokoknya yang sifatnya lebih kepada ketundukan kepada Allah. Nah, jadi kenapa ada relasi horizontal dari masjid ke masjid? Karena pertama hidup itu dari masjid ke masjid. Bahkan ending terakhir kita hidup disolatkan di masjid, gitu ya. Disolatkan di masjid. Nah, makanya harus yasroh sodrohu lil masjid. Buka hati kita untuk masjid. Nah, makanya kan ada hadis nanti di akhirat ada sekelompok manusia yang tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Salah satunya pemuda yang terbuka untuk masjid, gitu ya. Jadi para pemuda yang yasroh sodrohu lil masjid, yaitu terbuka untuk masjid, selalu mencintai masjid, selalu ingin sholat di masjid, dijadikan alam semesta ini sebagai tempat bersujud. Itu yang pertama, Pak Haji. Tentang relasi horizontal. Nanti kita selanjutnya adalah membahas relasi vertikalnya seperti apa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Bandung di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustaz Umar Yusuf SOS, IM SOS,
Beliau adalah dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, dan alhamdulillah pagi hari ini yang membahas implementasi Isra Mi'raj terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendengar, Anda bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan kami di FM Bandung dan sekitarnya, FM 97,6 MHz, dan bagi Anda yang di Sumedang dan sekitarnya juga Anda bisa menyimak kami di FM 96,6 MHz. Baik, kita lanjutkan kembali pendengar implementasi Isra Mi'raj terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa RRI dimanapun berada, RRI program Mutiara Pagi RRI Bandung. Tadi kita sedang membicarakan relasi horizontal, bagaimana memahami makna dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekali lagi, pertama itu ada hubungan manusia dengan manusia. Kita harus bisa membangun komunikasi antara manusia dengan manusia. Jadi artinya hidup itu tidak bisa sendiri gitu ya. Hidup itu perlu orang lain gitu ya. Bahkan dengan siapapun kita harus membangun hubungan yang baik gitu ya. Yang baik, lintas agama gitu ya. Kemudian lintas pemahaman dan lain sebagainya, karena kita masih memerlukan orang lain, jadi tidak bisa kita hidup sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ini terjadilah Mi'raj gitu ya. Terjadilah Mi'raj. Jadi ini Mi'raj di sini dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itulah yang dinamakan dengan relasi vertikal. Setelah membangun hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, kemudian bangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ya, setelah diisrokan kemudian dimi'rajkan. Di situ Mi'raj itu maknanya Allah itu kan Rasulullah itu menuju Allah gitu. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung Mi'raj, tujuannya adalah bertemu dengan Allah gitu ya. Bertemu dengan Allah, dan tujuan hidup manusia begitu. Diperjalankan di alam dunia ini, diperjalankan di alam semesta ini. Ada yang usianya 40 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang masih muda, ada yang sampai ratusan tahun diperjalankan. Kemudian Mi'raj. Nah, kita lihat Rasulullah Mi'raj itu bukan sekedar Mi'raj, tetapi mendapatkan Rasulullah ditugaskan mendapatkan perintah gitu ya, untuk disebarkan kepada seluruh manusia. Dan salah satu oleh-oleh yang terkenal yang sering kita baca itu adalah sholat lima waktu. Padahal ada sebuah hadis oleh-oleh Isra Mi'raj itu, pertama adalah surah Al-Baqarah ayat terakhir itu diturunkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ayat ini termasuk ayat ma'rifat gitu ya, atau di anak-anak TPA itu ayat-ayat pilihan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Salah satu oleh-olehnya adalah diterimanya surah Al-Baqarah ayat terakhir. Yang kedua, oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat yang 5 waktu. Nah, mungkin saya tidak menyampaikan asalnya berapa waktu sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Itu sudah insya Allah sudah paham semuanya gitu ya. Tapi akhirnya sampai sekarang kita menjalankan sholat itu 5 waktu, dan itu diterimanya adalah langsung oleh Rasulullah dari Allah. Walaupun di Sidratul Muntaha itu Rasulullah belum bertemu dengan Allah secara fisik gitu kan, secara fisik. Walaupun bagi Allah itu sangat mudah sekali
memperlihatkan. Tapi itu makan wilayah yang memang tidak perlu difikirkan tentang zatnya gitu ya, tentang zatnya. Tapi suatu saat insya Allah mungkin kalau Allah mengizinkan kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, maka di dalam Mi'rajnya ini salah satunya adalah sholat 5 waktu. Nah, di dalam sholat 5 waktu ini nanti kita akan sampaikan ya. Dan yang ketiga, oleh Isra Mi'raj itu di samping Al-Baqarah terakhir, di samping sholat 5 waktu, maka yang ketiga, ampunan Allah akan selalu diberikan kepada hamba-hambanya yang tidak pernah melakukan aktivitas kemusyrikan gitu ya. Jadi akan diterima amal solehnya itu kecuali musyrik ya. Musyrik itu kan berpoligami dalam bertuhan gitu ya, menduakan Tuhan gitu ya. Artinya berpoligami dalam bertuhan ini, musyrik itu betul-betul dia itu selamanya tidak percaya kepada Allah, kecuali dia insyaf melakukan taubatan nasuha, ya pasti Allah akan mengampuni gitu ya. Orang-orang kafir kan begitu ya. Orang kafir itu orang-orang musyrik menduakan Allah, mengkhianat dan sebagainya. Nah, ada kalimat as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, jadi salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Rasulullah mi'rajnya itu adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu adalah mi'rajnya untuk mendapatkan perintah salat. Artinya kita hidup diperjalankan dan kita harus tujuan utamanya adalah kepada Allah, dimi'rajkan. Nah, kemudian bagi orang-orang yang faham bahwa salat itu adalah sebagai mi'raj, maka dia tidak akan berani-berani untuk meninggalkan salat, kan itu mi'rajnya di situ. Lantas di dalam sholat itu ada pesan apa? Ternyata di dalam sholat itu ada pelajaran bagaimana membangun komunikasi sesama manusia, komunikasi dengan Allah gitu kan. Itulah dalam sholat. Makanya setiap sholat ada tradisi sasalaman gitu ya. Walaupun di situ lah kenaon salaman gitu ya. Itu mah kan nggak usah membicarakan hal-hal yang khilafiyah gitu ya. Kan ada yang tidak mau salaman gitu ya. Ternyata makna setelah sholat salaman itu ini sangat luar biasa, membangun komunikasi, menghilangkan buruk sangka, menghilangkan suuzon dan lain sebagainya. Ini kekuatan sholat gitu ya. Belum misalnya sholat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sholatnya itu ya. Karena bicara sholat berbicara Isra Mi'raj gitu ya. Karena salah satu oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Maka ketika orang-orang datang ke masjid, orang datang ke musola, orang datang ke Tajuk, orang datang ke Ka'bah, ke Mekah, itu kekuatan spirit sosialnya sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Bahkan sekarang masjid kalau di-manage dengan baik itu untuk membangun komunitas sosial gitu ya. Ngopi bersama apa intinya kan kayak gitu nanti. Atau udud bareng gitu ya, kalau memang yang suka merokok gitu ya, sarapan pagi bersama, ini kekuatan sosialnya luar biasa. Bahkan ada masjid yang dimanage dengan baik, di situ bukan hanya tempat sholat saja, tetapi masjid itu dijadikan sebagai al-adalatul ijtimaiyah gitu ya. Di situ dibentuk keadilan-keadilan sosial dengan dimunculkannya kekuatan-kekuatan zakat. Nah, karena berbicara masjid, berbicara zakat, berbicara ibadah sosial ya. Mudah-mudahan dengan memahami Isra Mi'raj tidak cukup hanya memahami ini perjalanannya ya. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi, kemudian orang-orang kafir gitu ya tidak mengakui, hanya Abu Bakar yang mengimani. Tidak cukup seperti itu gitu. Tetapi ada makna yang sangat dalam. Kenapa Allah memperjalankan dengan kalimatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Itu artinya hidup kita dari masjid ke masjid tidak boleh meninggalkan masjid. Berbicara masjid, berbicara manusia, berbicara sosial. Yang kedua adalah membangun komunikasi, kegiatan sosial agar terbangun hubungan antara manusia dengan manusia.
Nah, kemudian selanjutnya apakah hanya di wilayah itu saja? Ternyata tidak. Maka setelah itu dimi'rajkan ya. Mi'rajnya itu tujuannya bahwa orientasi hidup kita ini tidak hanya masalah dunia, tetapi orientasi hidup kita itu adalah Allahu goyatuna. Maka dunia itu adalah sebagai ladang amal untuk menambah pahala, menabung untuk melakukan perjalanan selanjutnya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, tidak terasa perjumpaan kita di pagi hari ini bersama Ustadz Umar Yusuf. Pak Ustadz, ini sebenarnya tidak terasa ya ketika ngobrol tentang Isra Mi'raj, banyak hal yang kita kupas masih panjang. Dari waktu kita yang membatasi, Pak Ustadz, mungkin kesimpulan akhir silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ada dua hal yang harus saya sampaikan di dalam memahami bagaimana mengimplementasikan pesan-pesan Isra Mi'raj. Pertama adalah mari kita bangun hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Relasi kita adalah manusia. Jangan sampai kita saling menyakiti. Hati-hati lisan ya, karena ini sangat fatal akibatnya. Bangun dengan manusia karena manusia itu adalah partner kita di dalam kehidupannya gitu ya. Kita kebakaran, maka orang yang pertama menolong adalah tetangga, maka berbuat baiklah dengan tetangga gitu ya. Yang kedua, mari kita sama-sama memahami perjalanan mi'rajnya secara vertikal, bahwa hidup kita tidak selamanya berada di area horizontal, berada dalam alam semesta ini, tetapi kita sedang diperjalankan oleh Allah dan endingnya adalah kita bertemu dengan Allah dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah waktu yang membatasi kita. Insya Allah di kesempatan lain kita jumpa kembali dengan Pak Ustadz Umar Yusuf dan tentu di tema yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.